Islam Calitra, kisah panutan Islam. Subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Islam Calitra, tempat kita mendengarkan kisah-kisah lama yang terasa baru, cerita yang pelan-pelan mengetuk hati, dan hikmah yang sering kita temui tanpa sadar dalam kehidupan sehari-hari. Pernahkah kita merasa yakin sudah jujur, tapi ternyata hati kita masih berbohong? Pernahkah kita merasa amanah, sampai suatu hari amanah itu benar-benar menguji kita? Kisah Abu Nawas kali ini bukan tentang istana, bukan tentang raja, tapi tentang manusia biasa dengan kesalahan yang sangat manusiawi. Suatu sore, Abu Nawas sedang duduk di sebuah warung kecil di pinggir pasar. Ia menunggu segelas teh hangat sambil memperhatikan orang-orang berlalu lalang. Tiba-tiba, seorang lelaki muda duduk di hadapannya dengan wajah gelisah. "Abu Nawas," kata pemuda itu pelan. "Bolehkah aku bertanya?" Abu Nawas menyembung. "Jika pertanyaannya berat, duduklah. Jika ringan, bicara saja sambil berdiri." Pemuda itu tersenyum tipis, lalu duduk. "Aku sedang bingung tentang amanah." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Amanah memang sering membuat orang bingung. Ceritakan." Pemuda itu menarik napas. "Ayahku menitipkan uang dagangan kepadaku, tidak sedikit, tapi aku tergoda memakainya sebentar. Aku berniat mengembalikannya, tapi setiap hari aku menunda." Abu Nawas menatapnya tenang. "Apakah ayahmu tahu?" "Tidak," jawabnya cepat. "Apakah hatimu tenang?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu terdiam. "Tidak." Abu Nawas tersenyum kecil. Itulah suara amanah. Ia tidak berteriak, tapi tidak pernah diam. Keesokan harinya, Abu Nawas mengunjungi rumah pemuda itu. Di sana, sang ayah pemuda tersebut menyambutnya dengan ramah. "Silakan masuk, Abu Nawas," kata sang ayah. Abu Nawas duduk dan berkata santai, "Anakmu rajin, tapi wajahnya sering gelisah." Ayahnya terkejut. "Benarkah? Ia tidak pernah bercerita." Abu Nawas tersenyum. Kadang anak menyembunyikan cerita bukan karena tidak percaya, tapi karena takut mengecewakan. Sore itu Abu Nawas mengajak pemuda tersebut berjalan. "Wahai anak muda," kata Abu Nawas, "jika engkau membawa beban berat, apakah engkau akan berlari?" "Tidak," jawabnya. "Aku akan berjalan pelan." "Lalu mengapa engkau berlari dari kejujuran?" tanya Abu Nawas. Pemuda itu menunduk. "Aku takut. Takut kehilangan uang, takut kehilangan kepercayaan," jawab pemuda itu lirih. Abu Nawas berhenti. Kepercayaan tidak hilang karena kesalahan. Ia hilang karena kebohongan yang dipelihara. Malam itu, pemuda itu mengembalikan uang tersebut dan mengaku. Ayahnya terdiam lama. "Ayah marah," katanya akhirnya. "Tapi ayah lebih sedih jika kamu memilih diam." Beberapa hari berlalu, cerita itu menyebar. Banyak orang datang pada Abu Nawas, membawa kisah mereka sendiri. Seorang pedagang berkata, "Aku menyimpan timbangan ganda." Seorang tetangga berbisik, "Aku menahan hak warisan saudaraku." Seorang sahabat berkata, "Aku berjanji tapi tidak pernah menepati." Abu Nawas hanya berkata, "Amanah bukan tentang apa yang diketahui orang, tapi tentang apa yang engkau ketahui tentang dirimu sendiri." Suatu malam Abu Nawas duduk sendirian. Seorang anak kecil menghampirinya. "Paman?" tanya anak itu polos. "Mengapa orang dewasa sering lupa janji?" Abu Nawas tersenyum sedih. "Karena janji sering diucapkan dengan mulut, bukan dengan hati." "Kalau aku berjanji, harus bagaimana?" "Tepatilah, meski tidak ada yang mengingatkan," jawab Abu Nawas. Anak itu mengangguk. "Berarti Allah selalu ingat ya?" Abu Nawas menatap langit. "Iya, dan itu sudah cukup." Hari demi hari berlalu. Orang-orang mulai berubah. Tidak karena takut pada Abu Nawas, tapi karena mereka mulai mendengar suara hati mereka sendiri. Abu Nawas pernah berkata pada muridnya, "Jika amanah dijaga, hidup mungkin terasa berat. Tapi jika amanah dikhianati, hati akan terasa lebih berat." Dan ia juga berkata, Allah tidak menuntut kita sempurna,
tapi menuntut kita jujur saat kita salah. Kisah Abu Nawas ini bukan untuk menunjuk siapa yang salah, tapi untuk mengajak kita bertanya pada diri sendiri. Amanah apa yang sedang kita pegang hari ini? Dan sudahkah kita menjaganya dengan benar? Semoga kisah Abu Nawas ini menjadi cermin, bukan cambuk. Menjadi pengingat, bukan penghakiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.